Kisah teladan Islami. Suami yang ahli ibadah dapat teguran karena tak pernah menyentuh istrinya. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Amir lahir 616 Masehi dan meninggal 684 Masehi atau 65 Hijriah. Putra Amru bin As dari Banu Sam adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam Muhammad, dia adalah As-Sohifah As-Sodiqoh, dokumen kompilasi hadis pertama yang diketahui yang mencatat sekitar 1000 riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir saat Nabi tengah berdakwah di Mekah dan ia memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah, setahun sebelum ayahnya Amr bin As di usia 17 tahun. Nama aslinya Al-As kemudian diganti Abdullah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ia masuk Islam, Nabi biasa menunjukkan preferensi kepada Abdullah bin Amr karena ilmunya. Dia adalah salah satu sahabat pertama yang menulis hadis setelah mendapat izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Abu Hurairah pernah berkata bahwa Abdullah bin Amr lebih berpengetahuan darinya. Karyanya As-Sohifah As-Sodiqoh tetap ada di keluarganya dan digunakan oleh cucunya Amr bin Shu'aib. Ahmad ibnu Hanbal memasukkan seluruh karya Abdullah bin Amr dalam bukunya Musnad Ahmad ibnu Hanbal yang sangat banyak, sehingga menggantikan akan hilangnya As-Sohifah As-Sodiqoh yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr lebih dulu masuk Islam ketimbang bapaknya Amr bin As, dan semenjak ia dibaiat dengan menaruh telapak tangan kanannya di telapak tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya tak ubahnya seperti cahaya subuh yang cemerlang diterangi nur ilahi dan cahaya ketaatan. Sejak awal Abdullah memusatkan perhatiannya terhadap Al-Quran. Setiap turun ayat, maka dihafalkan dan diusahakan untuk memahaminya. Hingga setelah semuanya selesai dan sempurna, ia pun telah hafal seluruhnya. Abdullah telah ditakdirkan Allah menjadi seorang suci dan rajin beribadah. Tak satu pun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi terbentuknya bakat yang suci ini dan tertanamnya nur ilahi yang telah ditakdirkan bagi dirinya. Apabila tentara Islam maju ke medan laga untuk menghadapi orang-orang musyrik yang melancarkan peperangan dan permusuhan, maka ia akan dijumpai berada di barisan terdepan. Ketika perang telah usai, ia akan ditemui di mana lagi kalau tidak masjid atau musola rumahnya. Ia berpuasa di waktu siang dan mendirikan sholat di waktu malam. Lidahnya tak kenal akan percakapan soal dunia, walaupun yang tidak terlarang. Sebaliknya, lidahnya tiada henti berzikir kepada Allah, bertasbih dan memujinya. Untuk mengetahui betapa jauhnya Abdullah terlibat dalam ibadah, cukuplah kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sengaja datang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, terpaksa campur tangan
agar ia tidak sampai keterlaluan dan berlebihan. Demikianlah salah satu pelajaran yang dapat ditarik dari kehidupan Abdullah bin Amr. Suatu hari Rasulullah memanggilnya dan menasehatinya agar tidak berlebihan dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Abdullah, kabarnya engkau selalu puasa di siang hari, tak pernah berbuka, dan sholat di malam hari, tak pernah tidur. Cukuplah puasa 3 hari setiap bulan." Abdullah berkata, "Saya sanggup lebih banyak dari itu." "Kalau begitu, cukup 2 hari dalam seminggu." Abdullah berkata, "Aku sanggup lebih banyak lagi." "Jika demikian, baiklah, kamu lakukan puasa yang lebih utama, yaitu puasa Nabi Daud, puasa sehari lalu berbuka sehari." Dan benarlah ketika Abdullah bin Amr dikaruniai usia lanjut, tulang belulangnya menjadi lemah. Ia selalu ingat nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. "Wahai malang nasibku, kenapa dulu tidak melaksanakan keringanan dari Rasulullah?" Pada saat terakhir, Rasulullah menasehatinya agar tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, sambil membatasi waktunya. Amr bin As, bapaknya, kebetulan hadir. Rasulullah mengambil tangan Abdullah dan meletakkannya di tangan bapaknya. "Lakukanlah apa yang kuperintahkan dan taatilah bapakmu," pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepanjang usianya, sesaat pun Abdullah tidak lupa akan kalimat pendek itu, "Lakukanlah apa yang kuperintahkan dan taatilah bapakmu." Dan ketika terjadi perang Siffin, perang antara Ali dan Muawiyah, Amr bin As berpihak kepada Muawiyah. Dia pun mengajak anaknya Abdullah bin Amr untuk turut serta bersamanya membela Muawiyah. Demikianlah Abdullah berangkat demi ketaatannya terhadap sang ayah. Namun ia berjanji tak akan pernah memanggul senjata dan tidak akan berperang dengan seorang muslim pun. Pada suatu hari, ketika ia sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabatnya di Masjid Rasul, lewatlah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka pun bertukar salam. Tatkala Husain berlalu, berkatalah Abdullah kepada orang-orang di sekelilingnya, "Sukakah kalian aku tunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit? Dialah yang baru saja lewat di hadapan kita tadi, Husain bin Ali. Semenjak perang Siffin, ia tak pernah berbicara denganku. Sungguh, ridhonya terhadap diriku lebih kusukai dari barang berharga apapun juga." Abdullah berunding dengan Abu Sa'id Al-Khudri untuk berkunjung kepada Husain. Demikianlah akhirnya kedua orang mulia itu bertemu muka di rumah Husain. Abdullah bin Amr terlebih dahulu membuka percakapan hingga menjurus ke perang Siffin. Husain mengalihkan pembicaraan ini sambil bertanya, "Apa yang membawamu hingga kau ikut berperang di pihak Muawiyah?" Abdullah menjawab, "Pada suatu hari aku diadukan bapakku Amr bin As menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata bapakku, 'Abdullah, ini puasa setiap hari dan beribadah setiap malam.' Rasulullah berpesan kepadaku, 'Hai Abdullah, sholat dan tidurlah, serta berpuasa dan berbuka, dan taatilah bapakmu.' Maka sewaktu perang Siffin itu, bapakku mendesakku dengan keras agar ikut bersamanya. Aku pun pergi, tetapi demi Allah, aku tidak pernah menghunus pedang, melemparkan tombak, atau melepaskan anak panah.
Tatkala usianya mencapai 72 tahun, ia sedang berada di musolanya, beribadah dan bermunajat. Tiba-tiba ada suara memanggil untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan abadi yang tak akan pernah kembali. Abdullah bin Amr wafat dan menyusul mereka yang telah mendahuluinya menghadap Ilahi. Wallahu a'lamu bishawab.